Pemirsa, sejumlah pasangan kekasih ditangkap polisi saat asik pesta miras hingga berbuat mesum di sebuah rumah kosong di Makassar, Sulawesi Selatan. Sementara itu, kasus perekrutan komunitas pecinta sesama jenis melalui media sosial dibongkar polisi di Lampung. Polisi menggerebek sejumlah pasangan kekasih yang diduga berbuat mesum di sebuah rumah terbengkalai di Bacinigusung, Makassar, Sulawesi Selatan. Mereka berada dalam satu kamar di lantai 2 rumah yang tanpa sama sekali penerangan. Satu pelaku sempat kabur dengan nekat melintasi atap rumah warga. Sebelumnya, polisi mendapat laporan warga yang resah dengan aksi para pelaku. Di lokasi, polisi juga menyita plastik bening bekas sabu, botol miras, dan lem untuk mabuk-mabukan. Demi pemeriksaan lebih lanjut, pasangan muda-mudi selanjutnya digiring polisi ke Mako-Polsek Makassar. Sementara waktu dilakukan pembinaan di mana petugas juga memanggil orang tua mereka. Dari Makassar, Syahrul Adiaksa, Ayus melaporkan. Tim Cyber Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung membongkar praktik perekrutan komunitas pria pecinta sesama jenis melalui beberapa grup di media sosial. Mereka ditangkap setelah polisi mengungkap 2 grup media sosial yang ternyata menjadi tempat beredarnya konten pornografi secara masif. 3 orang diamankan dalam kasus ini, yakni IJM yang merupakan admin utama, diduga merupakan pendiri sekaligus pengelola grup. Sementara 2 lainnya, SR dan HS, berperan aktif menyebarkan materi asusila ke dalam grup yang anggotanya mencapai lebih dari 16.000 orang. Hasil pemeriksaan polisi mengungkap rekrutmen anggota gay di Lampung telah dimulai sejak 2017. Mereka mengajak pengguna media sosial jadi anggota grup yang menayangkan konten video porno sesama jenis. Tujuannya untuk merekrut anggota baru yang memiliki penyimpangan seksual. Dan berhasil melakukan penangkapan terhadap beberapa admin dan yang melakukan pelanggaran di bidang pornografi, sehingga kita telah melakukan. Diduga tabrak lari, mobil Dinas Propam Polresta Tapanuli Selatan terlibat aksi kejar-kejaran dengan pengendara lain di Kota Medan, Sumatera Utara. Sementara itu, 3 pria mengaku polisi dan memeras warga di Kota Batu, Jawa Timur. Gila, udah nabrak, nih. Wah, gila, udah nabrak. Seorang pengendara merekam mobil Dinas Propam Polres Tapanuli Selatan terlibat aksi kejar-kejaran di Kota Medan. Mobil dikejar pengendara lain karena diduga pelaku tabrak lari. Video ini pun viral. Setelah diberhentikan paksa, pengemudi mobil Dinas Propam ternyata seorang pelajar berusia 16 tahun. Ia mengemudi bersama seorang wanita dewasa yang disebut sebagai guru mengemudinya. Hasil penyelidikan, mobil dinas yang dikemudikan pelajar itu adalah milik pelaksana tugas Kasih Propam Polres Tapanuli Selatan. Dan hasil daripada klarifikasi dengan yang bersangkutan bahwa kendaraan tersebut itu bentuknya adalah seperti serempetan antara 2 kendaraan roda 4. Dan hasil daripada pengecekan yang bersangkutan terhadap kendaraan yang diduga diserempet itu tidak ada buktinya, tidak ada perkenaan. Tetapi dari pihak Polda Sumatera Utara tetap melakukan tindakan. Kendaraan dinas kini sudah diamankan dan Propam Polda Sumut masih memeriksa Ibtu AF yang dinilai lalai sehingga mobil dinasnya digunakan anaknya. Dari Medan, Sumatera Utara, Aminur Rashid, iNews melaporkan. Inilah para pelaku pencurian. 3 orang yang menjadi polisi gadungan ditangkap dari salah satu warung remang-remang di Kota Batu, Jawa Timur. Saat ditangkap, ketiga pelaku, Saiful Rahman, Yoyon, serta Fauzan Anwari, hanya pasrah saat pesta miras. Ketiganya digelandang ke Polres Kota Batu untuk pemeriksaan karena melakukan aksi pemerasan. Kasus berawal saat salah satu pelaku meminta tolong pada korban untuk menggandakan uang dengan cara ritual. Mengetahui apa yang dilakukan korban tidak masuk akal dan membawa uang palsu. Pelaku menghubungi kedua pelaku lainnya untuk melakukan drama penangkapan. Berbekal borgol, korban diminta memberikan uang damai sebesar 25 juta rupiah agar kasusnya tidak dilanjutkan. Namun korban hanya bisa memberikan 20 juta rupiah
dan disepakati para pelaku yang kemudian melepaskan korban. Merasa ada kejanggalan, korban kemudian melaporkan kasusnya ke Polres Batu hingga ketiga pelaku diringkus. Polres Kota Batu. Dari Batu, Jawa Timur, Denny Ruansyah, Ayus melaporkan. Sakit hati ditolak menikah, pria curi pakaian dalam milik seorang janda dan anaknya di Bantul, Yogyakarta. Sementara itu diduga alami baby blues syndrome, seorang ibu tega menganiaya bayinya yang masih berusia 11 bulan. Mengenakan penutup kepala, seorang pria terekam CCTV saat mendatangi rumah warga dini hari di Dusun Mulek, Kretek, Bantul. Usai merasa aman, pelaku mengambil beberapa potong pakaian dalam yang dijemur di teras rumah. Tak hanya itu, pelaku juga mengambil foto korban dan anak gadisnya yang tengah tertidur di dalam kamar melalui celah jendela dengan ponsel. Berdasarkan video viral, polisi bisa mengenali pelaku hingga akhirnya diamankan. Pelaku T alias Tio ditangkap di rumahnya dan hasil pemeriksaan ia nekat melakukan aksinya akibat sakit hati ajakan menikah ditolak korban. Saat ini langkah mediasi sudah disepakati kedua belah pihak untuk berdamai dengan catatan pelaku tidak lagi menghubungi dan mengganggu keluarga korban. Dari Bantul, Yogyakarta, Tesna Purwoko, iNews melaporkan. Pemirsa, 3 pelaku pembunuhan notaris asal Bogor diamankan polisi saat melarikan diri ke Jawa Tengah. 1 pelaku ternyata sopir korban. Sementara di Blitar, warga digemparkan penemuan sesosok mayat perempuan muda tergeletak di pinggir jalan. Polisi menggerebek persembunyian pelaku pembunuhan notaris di sebuah rumah kos Jalan Sroyo, Karanganyar, Jawa Tengah. Pelaku tak berkutik karena polisi yang datang jumlahnya cukup banyak. Pelaku dibekuk usai polisi melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi. Ketiga pelaku yang melarikan diri ke Jawa Tengah digelandang ke Polda Metro Jaya. Kasus ini terungkap 1 hari setelah jasad korban Syarif Sidah Alatas 45 tahun ditemukan di Sungai Citarum. 1 dari 3 pelaku pembunuhan merupakan sopir korban. Polisi juga mengamankan 3 pelaku lain yang menjadi penada hasil kejahatan. Kami masih mendalami motif terkait pembunuhan korban berinisial SA. Namun, dugaan sementara pelaku melakukan aksinya untuk menguasai barang milik korban. Untuk sementara, pasal yang kami terapkan adalah pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Untuk pembunuhan berencana masih kami dalami. Sebelumnya warga Kedung Waringin digegerkan penemuan jasad di Sungai Citarum Kamis pekan lalu. Saat ditemukan, kondisi korban sudah membusuk. Usai dilakukan olah TKP, jasad terikat tali dengan pemberat batu yang cukup besar. Sebelumnya, korban dilaporkan hilang oleh keluarga sejak awal Juli lalu. Tim Liputan iNews melaporkan.